Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Puput Alifah, nomor induk mahasiswa 2501620037. Mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 1 tahun 2025, program studi sejarah, LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMA Negeri 1 Arjawinangun dengan materi dampak politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, di pagi hari ini, kita mulai terlebih dahulu untuk melakukan doa, ya. Silakan, Amir, pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik. Semoga pembelajaran hari ini setelah kita berdoa bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, marilah kita sebagai bentuk rasa nasionalisme kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa jadi dirijennya? Oke, silakan Manda. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu tanya dulu nih kabarnya. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, luar biasa. Orang yang sehat itu harus bahagia. Nah, kira-kira Ibu mau tahu dulu nih dari kalian semua tentang perasaan kalian hari ini. Silakan buka handphone kalian masing-masing. Kalian boleh ungkapkan perasaan kalian hari ini di grup. Boleh pakai emoji ya. Di situ silakan kalian ungkapkan semua apa yang kalian rasakan sekarang. Oke, ini sudah banyak yang mengirimkan. Ada yang menangis. Oh, ada yang berbintang-bintang, ada yang berbunga-bunga ya. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum ya. Nah, ini ada gambar kucing, ada yang berlari, saking semangatnya kayaknya ya. Belajar sejarah ya. Wow, mantap ya. Oke, wah ini ada apa lagi? Oh, banyaknya semuanya adalah kalian dalam keadaan bahagia ya. Dalam keadaan kalian itu senang, berarti kalian orang yang untuk belajar, siap belajar adalah orang yang sehat dan bahagia. Oke, selanjutnya sekarang kita hari ini Ibu cek dulu ada yang tidak hadir. Hadir semua? Oke, hadir semua. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua ya. Jadi semuanya lengkap, makanya kita akan lanjut kepada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita review dulu materi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita bahas apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Ada lagi terhadap bangsa Eropa ya. Jadi bangsa Eropa itu banyak sekali ya. Oke, kemudian kira-kira bahas tentang apa lagi ke minggu lalu? Oke, gimana Anggi? Perlawanan? Oh, perlawanan Pangeran Diponegoro. Kemudian ada lagi? Kesultanan Aceh. Terus ada lagi? Palembang. Perang Padri. Ada lagi? Perang Aceh, ya. Oke, perlawanan Patimura. Jadi ada beberapa perlawanan ya yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Ada di wilayah Maluku, ada di wilayah Aceh, ada di wilayah Minangkabau ya. Itu adalah semua perlawanan-perlawanan dari bangsa Eropa yang akan melakukan sebagai respon dari penjajahan bangsa Eropa terhadap Indonesia. Oke, selanjutnya kira-kira kenapa sih banyak perlawanan di Indonesia itu semuanya mengalami kekalahan? Ada yang tahu? Oke, Ilyas, apa? Oke, betul ya. Jadi memang kemarin kita juga sudah bahas tentang kenapa sih kita itu kalah terus ya. Yaitu karena kita kurangnya persenjataan, betul? Betul, oke. Kurangnya namanya tentang rasa persatuan dan kesatuan ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang adanya politik adu domba ya. Jadi ini materi yang kemarin minggu lalu itu sudah kita bahas sama-sama ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke materi hari ini, tapi Ibu punya gambar terlebih dahulu. Silakan perhatikan yang ada di depan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar di sebelah kanan gambar apa? Gambar tebu. Oke. Kalau sebelah kirinya gambar apa? Gula. Tebu ini adalah hubungannya nantinya bahan baku dari pembuatan gula. Kira-kira apa sih fungsi produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu fungsinya gula apa? Oke, si Faul, apa? Oke, gula itu bahan pokok ya. Ada lagi? Oke, Naura.
Oke, jadi apa contohnya? Es teh ya, yang kalian minum ya, es teh itu kan rasanya manis, itu adalah terbuat dari tambahan gula. Makanya gula tersebut ini menjadi salah satu dampak yang dicetuskan oleh pada saat bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah bagaimana penanaman tebu ini lebih dominan di wilayah Indonesia. Oke. Kira-kira sebelum masuk ke materi selanjutnya, tadi sudah ada tebu. Itu kira-kira warisannya apa? Kenapa sih hubungannya dengan masa sekarang? Silakan. Ya. Oke, betul? Iya, betul. Oke. Oke, jadi memang ya, jadi warisan gula ini bukan hanya ada masa lalu, tapi juga ada di masa sekarang, masih ada, bahkan industrinya semakin modern. Perkebunan tebu juga masih banyak di daerah kita ya. Oke, jadi hari ini itu kita akan membahas mengenai dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini itu ada dua, yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam bangsa Indonesia di masa kini. Kemudian yang kedua tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu memecahkan masalah melalui diskusi kelompok dan presentasi mengenai dampak-dampak penjajahan tersebut yang kemudian nanti itu akan berfungsi untuk kehidupan masa kininya seperti apa, dan nanti penjelasannya dalam bentuk presentasi kreatif. Jadi kalian boleh pakai PowerPoint, boleh nanti boleh pakai infografis, boleh pakai peta konsep ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita lihat dulu ya, kita saksikan video tentang pembelajaran hari ini. Untuk mengawalinya, ada video pembelajaran tentang penjajahan Eropa. Silahkan kalian tonton dan amati dulu. Kemudian nanti kalian setelah menonton boleh melakukan, ada yang mau kasih tanggapan, itu boleh ya. Ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Dua tahun berikutnya, Belanda kembali datang ke Nusantara pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar menuju Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Leklah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapal-kapal tersebut kembali ke Belanda antara tahun 1599 sampai dengan 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan tersebut memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Company (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Eropa lainnya di Indonesia, serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak istimewa di antaranya sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Dalam melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur Jenderal VOC, antara lain sebagai berikut. Peter Booth, yaitu Gubernur Jenderal VOC pertama, yang memerintah antara tahun 1610 sampai dengan 1619 di Ambon, Maluku. Jan Pieter Zoon-Koen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua, yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta.
Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. VOC melakukan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Indonesia. VOC juga melakukan peraturan yang ketat dan penuh ancaman kepada rakyat agar tidak menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Para pedagang Nusantara tidak lagi mampu bersaing dengan pedagang Belanda. Penyebabnya bukan hanya monopoli perdagangan Belanda dan armada dagang yang besar. Akan tetapi, pedagang Belanda juga didukung oleh kekuatan militer. Di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Ambon, dan Jayakarta didirikan benteng-benteng pertahanan. Dengan cara tersebut, selama kurang lebih 200 tahun, beberapa kerajaan Nusantara jatuh ke tangan. Oke, baik. Dari video yang tadi sudah ditampilkan, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Oke, Yasir. Oke. Oke, jadi semuanya adalah yang dilakukan oleh bangsa di Indonesia itu adalah mereka semuanya itu memberikan dampak-dampak yang sangat memprihatinkan untuk Indonesia. Betul, ada lagi yang memberi tanggapan? Oke, Aura? Oke, ada namanya perbedaan tindakan ya antara orang-orang Eropa dengan tindakan orang Eropa tersebut terhadap orang-orang Indonesia ya. Jadi dari yang sudah ditampilkan ini nanti ada, tadi kan sudah ada beberapa gambaran-gambarannya seperti apa. Jadi kalian hari ini adalah untuk bagaimana memecahkan suatu masalah. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti LKPD di situ ada orientasi masalah yang nantinya di dalamnya itu terdapat masalah-masalah bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa itu di bidang positifnya, atau misalkan di bidang politiknya itu positifnya apa, negatifnya apa, kemudian sosial budayanya itu seperti apa, kemudian bidang pendidikannya seperti apa, dan bidang ekonominya seperti apa ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Silakan kelompok, kelompoknya ini adalah sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan pada pertemuan selanjutnya berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi, apakah duduknya sekarang sudah berkelompok yang kemarin sudah sebut? Oh, sudah. Oke, Ibu cek dulu ya. Kelompok 1 ada Amir, ada Manda, Eka, Sifaul, Nuraini. Betul? Kelompok 2 Ilyas, Gendis, Aura, Salwa, Naura. Oke, kelompok 3 ada Daryl, Sophia, April, Jihan, dan Nasya. Oke, kemudian kelompok 4 ada Yasir, ada Anggi, ada Aflah, Marsha, dan Aisyah. Sudah benar semua ya duduknya? Oke, baik. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk ambil LKPD-nya. LKPD-nya sudah dapat semua masing-masing? Sudah, oke. Agar kalian tahu tentang bagaimana LKPD tersebut, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Silahkan dibuka LKPD-nya. Di situ kalian bisa lihat di bagian yang halaman pertama itu ada namanya orientasi masalah. Oke, betul? Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, nanti silakan kalian baca. Kemudian yang kedua adalah petunjuk pengisiannya, ya. Di situ ada 2 soal, betul? Coba dicek dulu, ada 2 soal ya. Silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami. Kemudian yang ketiga itu kalian adalah dari analisis yang kalian buat atau yang kalian kerjakan, silakan kalian pilih salah satu ya. Di checklist kalian mau presentasinya itu hasil analisisnya pakai apa ya, boleh pakai infografis, boleh pakai peta konsep, dan boleh pakai PowerPoint ya. Oke, sudah paham?
Oke. Selanjutnya sebelum kita ya menganalisis LKPD, kita ice breaking dulu biar makin semangat mengerjakannya ya. Oke, siap-siap kita relax dulu ya. Jadi kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Pokoknya ikuti instruksi dari ibu ya. Ibu punya namanya tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasinya adalah ketika ibu bilang konsentrasi dimulai. Kalau misalkan ibu sebut pagi, tepuknya 1. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2. Kalau misalkan ibu bilang malam, gitu ya. Jadi ikuti instruksi ibu ya. Kuncinya di situ. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai. Konsentrasi dimulai pagi, siang, malam. Oke, pagi, malam. Oke, masih ada yang salah ya. Oke, kita ulang 1 kali lagi. Oke, pagi, siang, pagi. Oke, berarti sudah kompak semua. Sudah siap untuk belajar sejarah. Jargonnya dulu. Historia. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Kemudian di situ kalian kerjakan semuanya harus dibagi secara merata tugas-tugasnya ya. Tentang bagaimana kalian harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok. Di sini kan ada satu kelompoknya itu 5 orang ya. Jadi kalian harus bisa bekerja sama. Karena satu kelompok itu harus punya tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Oke, bisa dimengerti? Oke, silakan sudah mulai melakukan diskusinya, dikerjakan. Dari pertanyaan pertama dibaca dulu orientasi masalahnya ya. Sambil ibu nanti menilai tentang jalannya diskusi yang kalian lakukan. Silakan dibaca dulu bagian awalnya, kemudian dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian di situ kalian sudah punya buku masing-masing, ya kalian boleh menggunakan sumber belajar, boleh dari buku, kemudian boleh dari misalkan internet, pakai handphone kalian digunakan dengan bijak ya. Silakan boleh dari jurnal atau boleh dari YouTube, silakan. Boleh dari sumber manapun kalian gunakan ya. Silakan dikerjakan. Iya. Iya. Silakan ditulis nama kelompoknya siapa saja, kemudian kelasnya sebelah 1. Nama kelompoknya di bagian halaman kedua ya. Oke, kemudian dilihat di situ ada orientasi masalah. Dibaca bergantian, silakan dipahami dalam satu kelompok. Nanti kalian juga harus bisa merumuskan nih nanti hasil analisisnya mau pakai presentasinya pakai apa ya. Silakan pokoknya semuanya itu harus bisa mengumpulkan informasi yang relevan ya. Jangan sampai nanti itu kalian jawabnya materinya apa, kemudian jawabannya apa ya. Oke, jadi harus sesuai dengan apa yang sesuai instruksi dari LKPD tersebut. Oke, jika ada yang bingung boleh nanyakan ke ibu ya, boleh silakan bertanya ke ibu. Oke, jadi di sini ini nanti pertanyaan diskusi yang pertama ya, silakan nanti diisi. Kemudian yang kedua, silakan juga diisi ya. Nah nanti di sini ada tentang pemilihannya, silakan kalian dipilih mau yang mana nih, kalian mau presentasinya ya. Silakan dikerjakan.
Ibu kasih waktu ya. Jadi kalian mulai mengerjakan itu ada waktu 20 menit. Ada kesulitan? Nggak ada. Oke, aman. Silakan dikerjakan ya, dibagi tugasnya. Nanti ada yang membuat buat presentasinya seperti apa ya. Jadi kelompok ini presentasinya nanti sudah menentukan mau presentasinya pakai apa? Sudah pakai apa? Kita pakai PPT aja. Oh, pakai PowerPoint. Oke, baik. Oke, ada yang kesulitan? Kelompok yang lainnya? Tidak ada?
Oke, bisa sudah menentukan semuanya mau melakukan presentasinya dalam bentuk apa? Sudah? Sudah. Oke, silakan ya. Pokoknya kalian harus mengerjakannya dengan selesai ya dari LKPD-nya, kemudian nanti kalian presentasi setelah mengerjakan LKPD. Yang itu. Ini kelompok 2 gimana? Presentasinya sudah ditentukan mau presentasi dalam bentuk apa? Sudah. Pakai PowerPoint. Oke, pakai PowerPoint. Silakan ya dibuat semenarik mungkin ya. Oke. Jangan lupa nanti semuanya kalian kerjakan sampai akhir ya. Di situ ada bagian kesimpulan dalam LKPD-nya.
Kelompok kalian infografis? Iya, boleh infografis. Ya. Jadi boleh ya, kalian mau pakai infografis boleh, pakai peta konsep juga boleh, pakai PowerPoint juga boleh ya. Pokoknya buat presentasi kalian secara menarik dari hasil analisis yang sudah kalian kerjakan dalam LKPD-nya ya. Waktunya 20 menit ya, tadi sudah Ibu kasih tahu ya. Kalau LKBD-nya ada yang nantinya sudah selesai, boleh langsung dilanjutkan ya. Bagi tugas, bagian buat infografisnya seperti apa ya. Boleh pakai Canva, boleh ya, atau langsung PowerPoint-nya langsung itu boleh ya. Silakan dibuat, kalian sudah bawa handphone masing-masing kan ya? Nah, silakan manfaatkan handphonenya ya. Waktunya 5 menit lagi ya.
Gimana? Sudah selesai sampai mana? Oke. Masih buat ini info kelompok ini presentasi ya? Pakai PowerPoint ya? Oke. Silahkan boleh diedit-edit lagi, dikasih gambar-gambar boleh ya. Gimana? Ada kesulitan, Daryl? Nggak ada. Oke. Silahkan dilanjutkan ya. Masih banyak yang belum? Sedikit lagi? Oke, sedikit lagi. Silahkan dilanjutkan ya. Yang penting semuanya kalian mengerjakan apa sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ya. Sedikit lagi apa masih banyak? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 LKPD sudah? Sudah.
3, 4. Oke, sudah. Untuk hasil analisis kalian dari LKPD-nya apakah sudah siap juga? Oke, kalau sudah siap, silakan kalian boleh kirimkan dulu ya. Atau kalian bentuknya pakai digital? Pakai digital, boleh. Silakan kirim ke grup kelas saja, nanti biar bisa menggunakan InFocus ya. Silakan dikirim dulu ke grupnya. Sudah selesai semua? Dikirim? Oke. Sebelum kita presentasi ya, tadi kalian sudah berdiskusi ya. Sekarang kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi sebelum kita presentasi ya. Oke. Ibu punya lagu sejarah ya. Jadi lagu sejarahnya ini adalah lagu yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang bagaimana bangsa Eropa. Kalian tahu lagu dari Potong Bebek Angsa? Nah, liriknya itu Ibu ganti ya. Kalian ikuti irama dari Potong Bebek Angsanya saja ya. Oke. Ini. Sebentar. Silakan kalian perhatikan di depan sudah ada liriknya. Kelihatan? Oke, Ibu bacakan ya. Jadi liriknya seperti ini. Judulnya adalah Belajar Sejarah, iramanya Potong Bebek Angsa. Oke, Ibu contohkan dulu. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Berarti bangsa Eropa datang ke sini cari rempah-rempah hasil bumi. Rakyat dipaksa kerja bertani, rakyat bangkit berjuang, usir penjajah. Bisa? Oke, kita coba dulu. Oke, boleh sambil berdiri biar lebih semangat. Oke, sudah siap? Oke, yuk 1, 2, 3. Eropa datang ke sini cari rempah-rempah hasil bumi. Rakyat dipaksa kerja bertani, bangkit berjuang, usir penjajah. Rakyat dipaksa kerja bertani, bangkit berjuang, usir penjajah. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Jadi ini adalah tentang bagaimana bangsa Eropa itu tujuannya adalah tentang rempah-rempah ya. Kemudian kita itu punya dampak yang besar di sini, kita tertindas dan kita harus usir penjajahnya ya. Oke, sekarang kita waktunya presentasi. Tadi sudah dikirim semua ke grup tugasnya? Oke, baik. Sebentar. Ya baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, berurutan saja. Silakan boleh kelompok 1 maju. Oh ya, LKPD-nya nanti dikumpulinya pada saat kalian sudah presentasi ke depan ya.
Betul yang ini tugasnya kelompok 1? Oke, silakan. Ada moderatornya siapa? Sudah ditentukan? Oke, boleh. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfa Manda, Siva Urdana, Nurul Aini, Eka Saifani, dan Amiruddin ingin mempresentasikan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, perkembangan industri perkebunan. Bisa? Oke. Lahan pertanian rakyat diubah menjadi perkebunan besar untuk tanaman seperti tebu, kopi, teh, tembakau, dan cina. Hasil perkebunan ini menjadi sumber keuntungan besar bagi Belanda. Warisan masa kini dari sistem perkebunan skala besar menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Yang kedua ada monopoli. Menimbulkan penderitaan ekonomi, ketidakadilan, dan intimidasi masyarakat. Penerapan wajib sendiri dan pemerintahan pada semakin rendah sehingga petani tidak memperoleh keuntungan. Bisa? Tiga, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta, tapi tujuannya untuk mengangkut hasil bumi ke pelabuhan. Warisan sampai saat ini memudahkan mobilisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi uang. Munculnya uang sebagai alat tukar yang menggantikan sistem barter. Hal tersebut mendukung perkembangan ekonomi sampai sekarang. Namun, berdampak negatif dengan munculnya sistem utang piutang. Ya, sekian dari kami. Jika ada yang ingin bertanya atau bingung, silakan pertanyaan. Silakan, ada yang memberikan pertanyaan? Oke, silakan April. Apa tujuan utama pembangunan infrastruktur sebagai kolonial pada zaman ini? Oke, dicatat dulu. Silakan didiskusikan kira-kira apa jawabannya. Ya, sok. Udah. Oke. Langsung dijawab sekarang, Bu. Oke. Tujuannya adalah untuk mengangkut hasil bumi dari daerah penghasil ke pelabuhan. Jadi tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Gimana, April sudah cukup? Sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oke, silakan. Silakan kelompok 1, sudah? Sudah. Oke, sudah. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 boleh duduk kembali. Tadi kelompok 2 sudah dikirimkan juga tugasnya ya? Oke. Silakan boleh maju ke depan. Kelompok 2 itu bentuknya apa? PowerPoint? Oh, PowerPoint. Moderatornya siapa?
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan barusan. Jadi, judulnya itu adalah dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia di bidang politik dan kaitannya dengan masa kini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Gedis Rahayuni Dediningrum. Di samping saya ada dan Aura. Nah, jadi penjajahan bangsa Eropa, khususnya oleh Belanda, mengubah sistem politik di Indonesia secara drastis. Penjajahan tidak hanya mempengaruhi masa lalu, tetapi juga meninggalkan jejak yang masih terasa hingga kini. Dan juga di sini ada sistem pemerintahan masa kolonial. Satu pemerintahan otoriter dipimpin oleh gubernur jenderal. Dua, kekuasaan desentralisasi di Batavia. Ketiga, ada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua juga ada dampak masa kini bagi Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Trias Politika adalah konsep politik tentang pemisahan kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 cabang utama, yaitu 1. Eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Pengaruh hukum Belanda di politik Indonesia. 1. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern Belanda. 2. Sampai saat ini bukan Belanda dijadikan salah satu pilar sistem hukum di Indonesia, seperti sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan sebagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kaitannya dengan masa kini. Sistem birokrasi Indonesia masih banyak mengadopsi model kolonial. Sentralisasi pemerintahan masih terasa di beberapa sektor. Demokrasi Indonesia adalah hasil perjuangan panjang melawan sistem politik kolonial. Kesadaran politik dan partisipasi publik terus berkembang. Kesimpulan, dampak politik dari penjajahan Eropa di Indonesia sangat mendalam, mulai dari hilangnya kekuasaan lokal, tumbuhnya pergerakan nasional, hingga sistem birokrasi yang bertahan hingga kini. Pemahaman sejarah ini penting untuk membangun masa depan politik Indonesia yang lebih adil dan demokratis. Ya, silakan, siapa yang ingin bertanya? Aisyah. Ya, silakan, Gendis dicatat kelompoknya. Ya, silakan, sudah langsung bisa dijawab? Oke. Jawabannya itu ada. Seperti adanya pemisahan kekuasaan. Indonesia itu dapat menjalankan pemerintahan yang lebih demokratis dan adil, di mana setiap lembaga itu dapat saling mengawasi dan mengembangkan kekuasaan, menyeimbangkan kekuasaan dan kestabilan negaranya. Udah nggak ada yang nanya lagi? Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah dikirimkan. Ini benar tugasnya? Oke, betul. Silakan, ada yang jadi moderatornya siapa? Daria. Ada yang mau ngoperasikan, nanti gantian aja ya? Atau mau seperti apa sistemnya? Ini. Nanti gantian ya.
Silakan, sudah siap kelompok 3? Siap. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peta pikiran yang sudah kita buat. Jadi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Daryl. Saya Nasya. Oke, jadi materi akan dibacakan oleh Dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial. Perbedaan lapisan sosial. Dulu, 1. Golongan timur asing, 2. Golongan Eropa, 3. Golongan pribumi. Kini ketimpangan ekonomi antar kelompok. Munculnya urbanisasi terjadi di kota-kota bekas, pusat kolonial yang kini menjadi pusat pemerintahan. Penindasan dan pemerasan akibat kerja roda dan pajak ini. Ke bawah, ini kan? Iya. Terus ada 2 ya? Oke. Berkembangannya agama Kristen Protestan akibat adanya misi gospel sehingga adanya penyebaran agama Kristen dari pihak Gubernur Jenderal VOC dan Radvan Indi. Pengaruh bahasa serapan, munculnya berbagai kata serapan dari bangsa Eropa ke Indonesia, contohnya Indonesia sepatu, Portugis sepato, Indonesia buku, Inggris book. Pengaruh arsitektur, kota Kuta Jakarta, Gedung Sate, Lawang Sewu, dan lain-lain. Berkembangnya budaya Eropa di Indonesia, musik, tari, gaya hidup. Silakan. Siapa namanya? Salwa. Oke. Jadi gaya hidup masyarakat menjadi lebih modern dan individualistis, terutama di kota-kota besar, dengan meniru tren berpakaian, makanan, hiburan, dan cara berkomunikasi dari budaya barat. Sudah? Benar? Sudah cukup jawabannya? Oke. Silakan. Sudah selesai? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 gimana? Sudah dikirimkan juga tugasnya? Sudah, oke. Sebentar, silakan maju dulu ke depan. Ini tugasnya yang ini. Betul yang ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pada bidang pendidikan. Nah, sebelum kita mulai ke materi ini, mari kita perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Saya Anggi Diana Putri, lalu saya Nur Aisyah, Saya Masya Aulia. Saya Kalista. Saya Yatir Amri. Nah, pematerinya pada dampak-dampak ini, yang pertama akan dibacakan oleh Aisyah, yang kedua Marsha, yang ketiga Aflah, dan yang terakhir oleh Yasir. Silakan. Nggak bisa.
Satu, munculnya golongan terpelajar. Adanya politik etis membuat munculnya golongan terpelajar. Pemerintah Belanda mendirikan sekolah untuk kepentingan administrasi kolonial. Sekolah ditujukan terutama untuk anak-anak golongan bangsawan priai agar mereka bisa bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial. Dua, perkembangan komunikasi dan informasi. Bangsa Eropa membawa teknologi komunikasi modern seperti telegraf dan radio, meskipun penerapannya terbatas pada masa kolonial. Radio setelah ditemukan mengalami perkembangan pesat dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perdagangan, pelayaran, dan militer. Perkembangan teknologi komunikasi ini membawa dampak pada kecepatan penyebaran informasi dan kemudahan akses komunikasi. Tiga, mengenal teknologi berbasis mesin, seperti mesin pengolah hasil bumi, teknologi transportasi, dan teknologi pertanian yang menjadi warisan sampai kini. Kesimpulannya adalah dampak-dampak tersebut menjadi warisan Indonesia sampai sekarang yang perkembangannya semakin modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang waktunya kalian menjadi detektif ya. Boleh bertanya, berkritik, maupun mengasih pendapat. Silakan, jangan malu-malu. Oke, Amir, ingin bertanya apa? Amir. Mengapa politik etis berpengaruh mendorong munculnya golongan terpelajar? Oke, dari pertanyaannya Amir akan dijawab oleh Afla. Karena politik etis memiliki 3 program, edukasi, irigasi, migrasi. Nah, salah satunya program edukasi. Itu adanya pendirian sekolah, sehingga munculnya golongan terpelajar bagi rakyat Indonesia. Gimana Amir? Sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? Sudah, oke. Sudah Sekian bisa presentasi katanya. dari kami. Semoga sejarah ini bukan hanya lewat di telinga saja, tetapi menyangkut di hati, kayak kenangan mantan yang susah dilupakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4 duduk kembali ya. Oke, selanjutnya tadi sudah kalian melakukan presentasi ya dari keempat kelompok. Tadi kan sudah ada yang membahas tentang apa tadi? Dampak politik. Terus apa lagi? Pendidikan. Terus dampak apa lagi? Sosial budaya. Satu lagi ekonomi ya. Jadi memang itu adalah beberapa dampak-dampak yang diakibatkan oleh bangsa Eropa yang pernah menjajah wilayah Indonesia ya. Jadi dampak-dampak tersebut itu tidak hanya berlaku pada masa lampau ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya itu sudah benar sekali ya. Jadi tidak hanya berdampak pada masa lalu atau pada masa penjajahannya saja, tapi ada beberapa dampak-dampaknya itu masih ada sampai sekarang ya. Contohnya tadi ada yang dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai tentang politik etis, bahwa politik etis ini adalah di dalamnya itu terdapat namanya edukasi, pendidikan ya. Jadi ya kalian bisa merasakan belajar sekarang itu adalah akibat dari politik etis ya. Itu salah satunya. Makanya dampak-dampak dari bangsa Eropa yang menjajah Indonesia walaupun memang lebih banyaknya dampak negatif ya, seperti kerja rodi tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga ada lagi tentang penindasan, kemudian diskriminasi ya, walaupun dampak positifnya banyak juga ya. Seperti misalkan tadi di awal kita sudah ada persepsi bahwa tentang banyaknya industri gula modern, betul kan ya? Apakah sekarang masih ada? Masih ya, itulah dampak positifnya masih ada sampai sekarang ya. Jadi itulah yang tadi sudah kalian pelajari
Dari hasil analisis dari kalian mengerjakan LKPD, kemudian juga kalian sudah melakukan presentasi di depan, itu kalian sekarang ada namanya, biar kalian lebih paham ya, nanti di akhir Ibu akan ada namanya soal pemahaman ya, tapi sebelum soal pemahaman Ibu simpulkan pada pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa dampak penjajahan Eropa ini punya dampak negatif dan positif ya. Jadi dampak negatif dan positif inilah yang positifnya itu mayoritas adalah sebagai warisan untuk bangsa Indonesia ya, seperti dunia pendidikan, kemudian juga dari hukum-hukum. Tadi juga hukum itu politik, kelompoknya siapa tadi? Hukum politik tadi kelompoknya politik. Kelompoknya siapa politik? Oh, kelompok 2 ya, betul ya. Sudah ini ya, bingung ya. Jadi politik itu ada tadi hukum. Nah, hukum kan masuknya ke politik ya. Tadi ada hukum perdata ya. Nah, itu adalah jadi dampak-dampaknya. Banyak sekali sisi positifnya dari dunia pendidikan, dari orang-orang yang masih menggunakan hukum-hukum, khususnya adalah Belanda, karena Belanda itu masih banyak atau lebih dominan menjajah wilayah Indonesia. Jadi pastinya pengaruhnya lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya seperti Spanyol, Portugis, kemudian juga ada Inggris ya. Jadi Belanda lebih dominan. Nah, itulah yang nantinya kalian sekarang sudah tahu bagaimana warisan-warisannya. Oke, sekarang kita ke soal pemahaman ya. Soal pemahamannya Ibu share di grup. Oke, silakan. HP-nya disiapkan ya. Ibu share di grup. Ada soal pemahaman. Ini dari Quizizz ya. Silahkan dibuka handphonenya. Sudah bisa? Di situ kalian jangan lupa namanya. Kemudian nanti silakan di situ ada sekitar 10 soal pemahaman tentang pemahaman pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham atau adakah yang masih bingung ya? Silakan dikerjakan. Nah, sudah ada yang mulai mengerjakan nih. Tuh. Sudah ada. Silakan, ayo.
Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, yang lainnya yang belum selesai, ayo dikerjakan. Ada 10 soal ya. Oke, banyak yang sudah selesai ya. Oke, sudah selesai semua ya. Sekarang sudah ada soal pemahaman sudah kalian kerjakan. Sekarang tinggal penilaian diri ya dan penilaian antar teman ya. Jadi kalian nanti akan Ibu kasih link, masih menggunakan grup WhatsApp. Di situ kalian kerjakan ya. Di sini Ibu kasih linknya dulu. Ini ada soal bukan soal ya, penilaian antar teman. Kemudian yang kedua tentang penilaian diri. Nah, kalau penilaian antar teman, kalian boleh pilih salah satu temannya ya. Boleh dinilai. Kalau penilaian diri adalah tentang kalian, tentang di situ nanti kalian apakah hari ini itu kalian sudah memahami materi hari ini, ataukah kalian masih ada yang bingung ya, ataukah kalian inginnya ke depannya itu seperti apa. Kalau penilaian antar teman, di situ kalian disuruh untuk ada penilaian rentangnya dari 1, 2, 3, dan 4. Kalau 1 itu kurang penilaiannya, kalau 2 itu adalah cukup, kemudian kalau 3 itu adalah sesuai, kalau misalkan yang 4 adalah sangat sesuai. Jadi silakan pilih salah satu teman dari kalian ya. Silakan dikerjakan dua-duanya ya. Penilaian diri tentang kalian itu seperti apa, kemudian penilaian antar teman. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, sudah semua ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dari penilaian diri. Selanjutnya sudah Ibu kirimkan umpan balik peserta didik.
Linknya sudah Ibu kirimkan, kalian jangan lupa nama kalian, kemudian kelasnya ya, sebelah 1. Kemudian kalian tunjukkan, pilih salah satu emoji yang menggambarkan tentang perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini. Apakah senang, biasa saja, ataukah bingung, ataukah ada yang justru sedih ya. Nah, semoga semuanya senang ya. Kemudian hal apa yang kalian pelajari hari ini? Kemudian hal yang saya masih membingungkan itu apa? Dan apa manfaat yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Silakan diisi ya umpan balik peserta didiknya. Sudah semua? Sudah, oke. Terima kasih ya atas partisipasi kalian untuk mengisi umpan balik. Ini adalah sebagai kegiatan akhir dari pembelajaran hari ini ya. Makanya sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini ya, Ibu punya ini dulu ya. Nanti Ibu kalian minggu depan biar nanti ada persiapan. Jadi minggu depan itu kita pada pertemuan selanjutnya membahas tentang pergerakan nasional Indonesia. Jadi silakan kalian dipelajari di rumahnya ya. Dibaca-baca lagi tentang bab tersebut untuk persiapan minggu depan. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu punya kata-kata mutiara ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi tadi kita sudah belajar sejarah ya. Kenapa sih belajarnya tentang masa lalu terus? Karena memang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Oke, untuk tepuk tangan untuk semuanya kita hari ini ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah ikut serta dalam pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.